sebelum kita mengetahui apa itu komunikasi, kita harus mengetahui bahwa pihak yang menerima informasi itu disebut dengan penerima. Pihak yang menyampaikan informasi itu disebut dengan sumber. Kita misalkan, jika dua orang bertemu, salah seorang perlu menyampaikan sebuah informasi yang ada di benaknya. Nah, itulah yang disebut dengan sumber. Maka, ia perlu mentransfer sebuah ide tersebut ke benak orang yang satunya lagi, yaitu penerima. Dari sini kita menyimpulkan bahwa komunikasi adalah proses menyampaikan sebuah informasi ataupun ide ataupun pesan dari sumber ke penerima. Apa itu tujuan komunikasi? Tujuan komunikasi adalah mentransfer sebuah ide atau menyampaikan sebuah pesan maupun informasi. Nah, salah satu cara berkomunikasi antar manusia adalah menggunakan suara atau berbicara. Cara lainnya ialah menggunakan visual atau isyarat, serta menggunakan tulisan atau surat. Proses komunikasi pada percakapan melalui apa saja? Yaitu melalui ide di pikiran atau di otak sumber. Lalu melalui mulut menghasilkan getaran di udara. Getaran di udara yaitu gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal akan merambat ke telinga pendengar. Dari telinga pendengar, informasi akan sampai di pikiran atau di otak penerima. Proses komunikasi terjadi dengan sangat kompleks. Kompleksitas tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, di antara lain yaitu 1. Berapa banyak sumber atau penerima yang terlibat dalam komunikasi. Kedua, seberapa jauh jarak antara komunikasi. Yang ketiga, seberapa rumit informasi yang akan disampaikan. Dan yang keempat, media apa yang akan diputuskan untuk menyampaikan informasi tersebut. Dalam komunikasi, terdapat beberapa permasalahan, seperti permasalahan banyaknya sumber dan penerima. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, kita akan menghadapi beberapa kemungkinan mode dalam berkomunikasi, yaitu 1. Komunikasi satu ke satu. Yang kedua, komunikasi satu ke banyak, yang contohnya bisa didapatkan dari televisi, yang yaitu menyampaikan satu informasi ke banyak orang. Yang ketiga, komunikasi banyak ke satu. Dan yang keempat, komunikasi banyak ke banyak. Kita akan membahas 10 komponen dalam komunikasi. Yang pertama, ada komunikator. Komunikator adalah si pengirim pesan pertama dalam proses komunikasi, atau bisa kita sebut dengan sumber. Dan yang kedua adalah pesan atau message. Pesan atau message adalah informasi yang akan kita kirim kepada penerima pesan. Dan yang ketiga ada encoding. Encoding adalah proses pembentukan dan pengolahan pesan. Yang keempat ada channel atau saluran komunikasi. Channel atau saluran komunikasi adalah media yang kita gunakan untuk mengirim sebuah pesan. Yang kelima ada decoding. Decoding adalah proses keterampilan dalam mengolah pesan. Yang keenam ada receiver. Nama lain dari receiver adalah penerima pesan. Yang ketujuh ada feedback. Feedback, nama lainnya juga, yaitu adalah balasan. Jadi feedback adalah pesan balasan dari receiver atau penerima pesan kepada komunikator atau sumber. Yang kedelapan ada konteks. Konteks adalah situasi saat terjadinya komunikasi. Yang kesembilan ada noise. Noise adalah gangguan dalam pengiriman atau menerima informasi. Dan yang 10 ada efek. Efek adalah dampak yang dihasilkan dari proses komunikasi. Seiring berjalannya waktu, manusia akan semakin bertambah banyak dan menyebar ke seluruh belahan dunia. Hal tersebut menyebabkan manusia sulit untuk berkomunikasi, dikarenakan masalah jarak.
Untuk menghadapinya, diperlukan komunikasi jarak jauh atau yang disebut telekomunikasi. Berdasarkan jarak sumber ke penerima, terdapat dua mode komunikasi, yaitu komunikasi jarak dekat dan komunikasi jarak jauh, atau yang biasa kita sebut dengan telekomunikasi. Komunikasi jarak dekat didefinisikan sebagai komunikasi manusia ke manusia dengan jarak yang masih terjangkau oleh alat-alat komunikasi manusia, seperti mulut, mata, dan telinga tanpa alat. Sedangkan komunikasi jarak jauh atau telekomunikasi dalam makna sempit didefinisikan sebagai komunikasi manusia ke manusia dengan jarak yang sudah tidak dapat dijangkau oleh alat-alat komunikasi manusia secara langsung. Kenapa bisa disebut telekomunikasi? Dalam bahasa Yunani, tele yaitu berarti jauh. Jadi, telekomunikasi berasal dari bahasa Yunani yaitu tele. Sedangkan tele mempunyai kebalikan yaitu para. Para itu artinya dekat atau yang bisa disebut paralel, artinya bersebelahan. Maka dari itu, telekomunikasi didefinisikan sebagai komunikasi dari sumber ke penerima dengan jarak yang relatif jauh dengan menggunakan peralatan bantu untuk menjangkau jarak tersebut. Nah, untuk menjangkau jarak yang jauh, manusia mengembangkan berbagai macam peralatan dan metode, seperti surat atau pos. Secara umum, telekomunikasi menggunakan prinsip elektromagnetika yang terbagi pada dua metode besar, yaitu telekomunikasi dengan menggunakan kabel atau wireline dan tanpa kabel wireless atau radio. Nah, contoh telekomunikasi yang menggunakan prinsip elektromagnetika yaitu telepon klasik, pesawat handy-talkie, radio FM, dan sebagainya. Maka, dapat disimpulkan definisi teknik telekomunikasi adalah cabang keteknikan yang mempelajari tentang bagaimana menyampaikan informasi dari suatu titik atau sumber ke titik lain yang biasa disebut penerima dengan menggunakan prinsip atau hukum elektromagnetika. Berdasarkan definisi tersebut, maka teknik telekomunikasi berada satu rumpun dengan bidang keteknikan yang terkait dengan teknik elektro. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan terjadinya proses telekomunikasi. Banyak sekali perangkat telekomunikasi, di antaranya yang pertama adalah telepon. Telepon adalah perangkat yang berguna untuk menyampaikan pesan suara melalui sinyal listrik. Yang kedua yaitu faksimil. Faksimil yaitu alat yang mampu memberikan gambar. Yang ketiga yaitu telegraf. Telegraf yaitu perangkat yang mampu mengirimkan informasi secara cepat dengan menggunakan kode Morse. Perangkat-perangkat telekomunikasi yang diuji di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi atau biasa disebut BBPPT diantaranya adalah antena BTS, antena satelit, Bluetooth earphone, Bluetooth headphone, electronic data capture, handy-talkie, head unit with BT, laptop, NVC reader, radio maritim, pesawat telepon analog, smart TV, smartphone, wireless access point, wireless CCTV, dan wireless microphone. Komponen sistem telekomunikasi. Ada 3 komponen sistem telekomunikasi. Yang pertama, terminal equipment. Terminal equipment berfungsi sebagai penghubung antara jaringan dan pengguna, mengubah sinyal informasi menjadi sinyal listrik, bertindak sebagai pengirim dan penerima. Yang kedua ada switching equipment. Itu adalah alat penyambung antara saluran satu dengan saluran yang lainnya. Dan yang ketiga ada media transmisi, terdiri dari kabel, radio, satelit sebagai perantara atau pembawa informasi antara terminal dengan sentral dan sentral lainnya. Nah, apa itu sentral telepon? Sentral telepon adalah tempat terjadinya proses penyambungan pada jaringan telepon. Sentral telepon ini mempunyai beberapa fungsi.
Yang pertama, fungsi penyambungan, kedua, fungsi kontrol, ketiga, sinyaling internal, dan yang keempat, operasi pemeliharaan. Sentral telepon juga mempunyai beberapa kemampuan, yaitu 1. Melayani kecepatan panggilan, 2. Mengatur lalu lintas panggilan, dan yang ketiga, menyediakan rincian tagihan pemakaian pulsa.